Selamat siang Sobat Teknokreasi. Siang ini saya lagi ada di rumahnya Ibu Tia Hendardiadi. Nah, kebetulan masih dalam suasana lebaran, saya main-main ke Bu Tia. Mau sungkem ini, Bu. Selamat Idul Fitri, Bu. Mohon maaf lahir batin. Kemudian saya juga ngajak Dokter Indra untuk main-main ke tempatnya Bu Tia, karena beliau adalah orang-orang yang saya penting untuk dimintain insight tentang hal-hal yang mengedukasi, maka saya ajak beliau untuk ngobrol. Ya, Bu Tia, saya pertama kali mengucapkan selamat Bu, terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Jawa Tengah. Betul, Bu? Terima kasih. Dok, silakan Dok, mengucapkan selamat dulu Dok. Selamat dulu Bu. Wajib ini, wajib. Iya, ya karena Bu Tia ini kan dulu saya kenal Bu Tia sejak jadi istri wali kota, kemudian tim penggerak PKK, pasti concernnya ke soal perempuan. Kemudian ada Dokter Indra juga, beliau adalah dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah. Kalau komisaris nanti sebutnya belakangan ya. Nah, kebetulan karena dua ini match ini, saya ajak ngobrol beliau berdua. Bu, kita ngobrol soal isu-isu perempuan, Dok. Boleh nggak ya, Dok ya? Boleh ya, Dok ya. Oke. Bu, ini kan sekarang lagi banyak kasus isu-isu perempuan yang saya ya perempuan bagaimanapun istilahnya akan terdolimi ya, bukan terdolimi. Banyak kasus-kasus yang melecehkan perempuan, kemudian juga anak perempuan diperkosa ayahnya dan sebagainya. Kalau menurut Bu Tia seperti apa sih Bu kasus seperti ini? Ya, kalau kita berbicara mengenai kasus-kasus tentang perempuan itu kan ya boleh dibilang kita ada satu kasus pun miris ya Mbak Ina. Karena kan kita tidak berbicara masalah perempuan atau yang bersangkutan saja kalau kita berbicara mengenai isu-isu perempuan. Karena dalam isu-isu perempuan ada tentang keluarga, tentang kesehatan reproduksi. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya menjadi prioritas dari perempuan, tetapi kita harus melihatnya dari skala yang lebih besar. Ya, bagaimana nanti SDM yang selanjutnya gitu, hak perempuan juga bagaimana, itu yang menjadi perhatian kita semua. Dan tentunya miris juga ya Mbak kalau ada orang tua perkosa anaknya. Tinggal bagaimana tidak hanya mengedukasi, tapi kita harus juga memperlihatkan itu dari hulu ke hilirnya apa yang menjadi persoalan-persoalan mengenai isu perempuan, terutama di Jawa Tengah. Iya, oke, baik. Dokter Indra, Dok, perempuan. Nah, ini kan perempuan juga salah satu concern Dokter Indra karena Dokter Indra spesialis obgyn. Menurut Dokter Indra, kasus-kasus yang terjadi dengan perempuan, misalnya perkosaan kepada anak, pelecehan dan sebagainya, seperti apa Dok? Ya memang khususnya tidak hanya Semarang ya, khususnya Indonesia itu kesetaraan gendernya itu masih jauh berbeda. Bahkan Indonesia itu masih di bawah Thailand. Nah, belum lagi dari sisi kebudayaan, di mana anak lelaki atau laki-laki itu harus lebih dibandingkan perempuan. Nah, itu yang membuat semakin perempuan itu istilahnya terzolimi itu. Nah, itu membuat hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada perempuan, dianggap hal yang biasa, itu semakin menguatkan di masyarakat. Itu yang menurut saya isu-isu itu yang harus kita singkirkan. Ya, oke. Kalau Bu Tia kan punya pengalaman sekitar 10 tahun ya Bu jadi ketua tim penggerak PKK Kota Semarang dan juga mengikuti isu-isu tentang perempuan dan kesehatan reproduksi dan sebagainya. Melihatnya kasus-kasus yang terjadi seperti apa Bu di Kota Semarang? Di Kota Semarang memang masih dominan di KDRT. KDRT ya? Ya, masih dominan ke KDRT. Kemudian kan ada kekerasan dalam pacaran, itu. Tapi masih mendominasi adalah KDRT. Oke. Kalau boleh tahu Bu, dari Ibu yang pelajari penyebabnya apa Bu? Macam-macam. Jadi KDRT itu penyebabnya macam-macam Mbak. Mungkin dari sisi pendapatan. Ada beberapa sih Mbak. Jadi bukan karena hanya will gitu, tapi di belakangnya juga masih ada persoalan-persoalan yang menimbulkan seseorang atau suami untuk melakukan KDRT terhadap keluarganya. Kalau untuk kesadaran kesehatan reproduksi gimana Bu untuk Kota Semarang, dan mungkin nanti Ibu mungkin juga akan lebih luas lagi ke Jawa Tengah. Kita berbicara masa dulu ya, waktu menjadi PKK, ketua PKK, memang banyak sekali diedukasi
Kita lebih concernnya di edukasi, karena kalau misalnya pada waktu sudah terjadi itu mungkin bukan di ranah kami, ranahnya Dokter Indra, tapi preventifnya ada di kami. Di samping itu menjadi tugas dari pemerintah kan, kami ini bagian dari masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah memberikan edukasi kepada pelajar, kepada ibu muda, kepada yang akan menikah. Itu ada edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kemudian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu lebih ke preventifnya kalau Oke, baik. Ya. Dokter Indra, Dok, Bu Tia tadi menyebut memberikan informasi, mengedukasi. Nah, seberapa penting kaum perempuan mendapatkan informasi tentang kesehatan yang akurat? Sebenarnya kalau sekarang informasi itu kan mudah diakses dan sebagainya. Hanya suami itu harus ikut mendukung, harus ikut membantu. Lingkungan ikut mendukung itu. Ya, jadi paling dekat itu dalam lingkungan kan suami. Itu harus ikut mendukung sehingga si perempuan tidak memutuskan sendiri apa yang terbaik buat dia. Tapi suaminya juga harus ikut mendukung. Sebagai contoh begini, pemilihan kontrasepsi. Ya. Itu kan selama ini terserah kamu mau kontrasepsi apa, tapi harusnya itu didukung oleh suaminya. Kan informasi itu bisa dilihat nih. Kayaknya ini aja, Bu. Kayaknya ini aja. Nah, itu contoh paling simpel. Jadi informasi selama kita mau mencari di era sekarang ini, apalagi era big data, itu sangat mudah didapat. Nah, tapi dukungan orang terdekat, dukungan lingkungan itu menjadi yang penting. Dukungan lingkungan ya, Dok, ya. Termasuk tadi pemerintah. Iya. Iya. Bu, kalau Bu Tia sejauh ini pengalaman ya tentang perempuan, anak-anak gitu, apa kasus terparah yang pernah ditemui? Ada beberapa sih ya. Iya. Tapi misalnya pada waktu kasus istri yang ditembak dengan anaknya itu. Oh iya. Di Semarang, percobaan pembunuhan ke istrinya yang pada waktu itu jemput anak sekolah, itu sangat-sangat miris ya, sangat-sangat kasihan, karena tidak hanya fisiknya saja si ibu waktu itu harus dioperasi, harus begini, tapi mental dari ibu sendiri dan juga anak-anak. Ya. Karena anak-anaknya 2. Kebetulan pada waktu itu kami bekerja sama dengan salah satu universitas untuk mendampingi anak-anaknya. Karakteristiknya udah berbeda. Kalau anaknya yang dewasa mungkin dia anaknya yang SMP dia sudah bisa menolak gitu ya. Tapi yang kecil ini yang waktu itu digoncengin sama ibunya itu yang pada waktu itu memang perlu sekali untuk pendampingan. Iya. Dok, masalah anak-anak itu karena kita kan tetap harus concern anak itu kan mungkin kena trauma dan sebagainya ketika orang tuanya bermata dan sebagainya. Termasuk yang saya baca kemarin ada bapak kandung, mohon maaf, melecehkan putrinya, masih berumur berapa ya? 6 tahun kalau nggak salah, 5 tahun. Ya itu. Menurut dokter gimana, Dok? Ini kan masa depan tuh masih jauh banget nih anak perempuan ini, Dok. Iya, jadi yang seperti Bu Tia cerita tadi, ada ibu yang ditembak, itu kan hanya tip of the iceberg aja. Yang di bawahnya itu kan masih banyak. Nah, kalau seperti yang Mbak Uni ceritakan itu kan berarti suatu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga nggak hanya untuk istri ya, pukul nih, tapi rumah tangga. Suami membuli istrinya, nah itu juga suatu KDRT. Bapak membuli anaknya, itu juga suatu KDRT, dan itu memang harus ditangani dengan baik. Karena memang lingkungan kita itu laki-laki itu yang paling betul ya gitu kan. Padahal kesetaraan gender itu kan kita betul, harus. Dok, laki-laki paling betul, Dok. Iya mungkin ibu. Silakan Bu dipepet terus, Dok. Biar laki-laki yang paling betul. Tradisi yang memang harus dihilangkan. Iya. Sehingga itu yang sedang digalakkan oleh pemerintah, khususnya di dinas sosial, bahwa kesetaraan gender itu harus maju. Harus maju supaya sesetara mungkin. Nah, kalau anak-anak ini, Dok, mungkin saya sebagai orang awam akan bertanya, ini anak kan masa depan sudah bukan hanya tubuhnya yang rusak, tapi mungkin mentalnya juga rusak ini. Nah, kalau dari sisi Dokter Indra yang tubuhnya rusak, misalnya, mohon maaf ini, vaginanya dan sebagainya rusak,
harus diapain nih anak umur 6 tahun gitu? Nah, kalau dari sisi kedokteran itu nggak masalah. Oh, Katakanlah kita harus memperbaiki sampai original mungkin itu sangat bisa ya dok, mungkin. di repair gitu bisa sangat ya, mungkin, sangat mungkin. Tetapi mentalnya yang memang harus dibantu. Seperti trauma yang tadi Bu Tia katakan, itu trauma tidak bisa selesai dalam 1 bulan 2 bulan. Dia harus diperbaiki terus menerus. Kalau fisik itu masih bisa ya diri. Pasti bisa. Gitu. Ya Bu, ini kan belakangan ini lagi gencar nih tentang mental health, kesehatan jiwa dan sebagainya. Menurut Ibu kenapa ini isu terus mengemuka, betul mengemuka. Jadi mungkin saya tidak bisa membandingkan karena setiap generasi punya masanya ya. Tapi saya melihat anak-anak sekarang lebih rentan. Biasanya dengan zaman saya, zaman Ibu itu kan lebih fight gitu. Menurut Ibu seperti apa Bu? Iya sih. Melihat kondisi ini. Kalau melihat kondisi seperti ini aja pada waktu berapa bulan yang lalu atau tahun kemarin, itu kan banyak anak-anak yang bunuh diri. Di Semarang juga ada beberapa yang dari Mall Jati. Yang Mall Jati. Itu kemudian persoalannya itu kalau menurut kita itu sebenarnya persoalannya bisa diselesaikan tanpa bunuh diri gitu. Yang sekarang menjadi akar masalahnya, apakah ada komunikasi yang baik dengan orang tuanya? Karena kan zaman sekarang orang tua juga sibuk gitu jadi mungkin tidak ada komunikasi. Nah itu yang harus kita cari dulu, akar persoalannya apa yang menyebabkan seperti itu. Di samping itu memang ya mau tidak mau kita merasakan Gen Z itu itunya kurang kurang fight gitu, gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kenapa kok Gen Z ini kurang fight. Kita lihat ke belakangnya bagaimana dengan keluarga, bagaimana kedekatan dengan bapak ibu atau kedekatan dengan ibunya bagaimana, atau mungkin kalau misalnya kita lihat ke belakang sosial ekonominya bagaimana, itu jadi persoalan itu banyak. Tetapi kita harus mengedukasi anak-anak muda itu, setiap persoalan ya jangan dipendem sendiri begitu, cerita ke orang tua. Kalau misalnya takut ke anak-anak, ke teman-temannya nanti kalau bocor atau bagaimana, ya cari seorang yang memang benar-benar bisa, tokoh agama bisa, atau orang tuanya juga bisa, atau mungkin budenya, tantenya, untuk bercerita, mengeluarkan apa yang menjadi persoalannya. Dok, ngobrolin generasi muda, kalau untuk kesehatan reproduksi, apa yang dilakukan teman-teman dokter atau tim-tim medis untuk memberikan kesadaran kepada mereka? Jadi kesehatan reproduksi itu kan sumbernya dari informasi. Informasi untuk generasi Z itu sudah sangat mudah diakses. Tinggal bagaimana dia mengelolanya nih. Tapi sekarang itu kan masing-masing asik dengan gadgetnya sendiri, sehingga yang ditanya itu gadgetnya nih, bukan mamahnya. Nah itu yang memang harus bukan ngadunya ke mamahnya, tapi ngadu ke gadget gitu ya. Upload inilah dia melihat drakor katakanlah begitu ya. Itu yang kita harus hilangkan. Apapun terdekat kita adalah orang tua. Gitu. Mereka tanya sesama teman kan sama-sama nggak tahu nih, gitu kan, sama-sama nggak tahu. Tapi kalau orang tua atau orang yang dituakan, atau kalau dalam kampus nih, dunia kampus ada dosen walinya, itu akan mungkin memberikan pertimbangan. Hanya sekarang itu lebih tertutup Mbak, karena dia asik dengan gadgetnya. Dia melihat bahwa yang di gadget itu informasi ada di situ semua. Padahal pengalaman tidak bisa tergantikan. Berarti adik-adik saya, anak-anak saya ya. Jadi tetap orang tua, lingkungan sekitar itu penting. Tetaplah berkomunikasi dengan mereka. Jadi kalau ada masalah jangan mengadu ke media sosial atau bertanya ke media sosial. Tetap mereka akan memberikan solusi. Saya yakin media sosial nggak bisa memberikan pelukan, betul nggak Bu? Iya kan? Media sosial nggak bisa menampung Anda menangis bercucuran, nggak bisa mengusap air mata. Nah, itu sentuhan-sentuhan itu yang diberikan oleh para orang tua. Bu, kalau untuk masyarakat, bagaimana bisa mengakses informasi yang benar? Apa yang akan difasilitasi untuk masyarakat nanti?
Kalau Ibu nanti misalnya boleh mengusulkan kami untuk perempuan Bu, tolong dong kami lebih diperhatikan. Nah, sebaiknya seperti apa Bu? Ya, kamu saya nanti Nanti jadi dewan gitu ya. sudah jadi dewan tapi belum dilantik sebentar lagi. Ya, kembali lagi kepada fungsi dari dewan, mandatnya diberikan untuk dewan. Ada fungsi legislatif, ada fungsi anggaran, budgeting, atau mungkin juga pengawasan, itu yang nanti akan dijalankan. Tetapi pada perjalanan itu harus melihat isu-isu dulu apa yang di Jawa Tengah gitu ya. Tinggal nanti kita memonitor fungsi kita sebagai pengawas, mengawasi bagaimana pelaksanaannya, outputnya bagaimana, penganggarannya juga bagaimana. Jadi memang harus ada kolaborasi antara eksekutif sama legislatif untuk penanganan tersebut. Tapi yang paling penting adalah bagaimana isu-isu tentang perempuan ini menjadi sesuatu hal yang konsen terutama bagaimana memasukkan isu tersebut dalam rencana pembangunan. Iya. Okay. Karena kan kita tidak hanya berbicara masalah fisik ya tadi ya Dok, bangun gedung segala macam, tapi kan harus ada sisi yang disentuh juga. Yeah. Dok, tadi soal kesehatan reproduksi ada masukan nggak Dok untuk pemerintah atau mungkin nanti bisa disalurkan suaranya melalui Bu Tia? Sebenarnya untuk apa yang harus menjadi concern atau diperhatikan untuk masyarakat ini? Sebenarnya untuk kesehatan reproduksi pemerintah itu sudah menggelontorkan segala upaya nih, mulai dari edukasi, kemudian konselor. Contohnya nih paling mudah adalah KB ya, BKKBN. Itu sudah masing-masing sudah ada. Tinggal bagaimana masyarakat itu menyerap. Bagaimana masyarakat itu memanfaatkan. Sebagai contoh begini, kontrasepsi itu BKKBN sudah sedemikian masif, tapi toh angka pasangan yang belum menentukan jenis kontrasepsi, padahal dia harus pakai kontrasepsi namanya unmet need, itu tidak hanya Indonesia, kota Semarang masih tinggi. Padahal kalau dia mau beli nih tinggal ke puskesmas minta, gitu. Itu mudah. Tapi pasangan tersebut tidak tahu. Katanya ini kalau pakai KB ini gendut, katanya ini kalau pakai ini jerawatan, tanpa konsultasi. Padahal konselor ada, puskesmas itu sebenarnya sudah ada. Nah, harapannya nanti dengan Butia dan nanti lebih masif nih, lebih masuk gitu kan, mungkin akan lebih membantu, lebih gencar ke edukasi, sosialisasi gitu ya, edukasi. Jadi yang belum ke itunya ya Dok ya, jadi belum menyeluruh gitu ya. Nah Bu, tanggapan kembali tadi soal edukasi, menurut Ibu gimana Bu? Ya memang setuju dengan Dokter Indra, memang itu penting sekali edukasi. Dan kenyataannya memang seperti itu Dok. Yang unmetted itu ibu-ibu muda yang sudah berdua, tapi mereka ya ini kenapa ya itu tadi takut kalau gendut, takut kalau ini kalau itu gitu ya. Dan kadang-kadang ada yang nggak boleh sama suami gitu ya, itu yang jadi. Dok, kenapa edukasi ini kok sepertinya belum masif dilakukan atau nggak sampai atau gimana menurut dokter? Sekarang kecenderungan kita membuka gadget mencari apa yang kita mau. Contohnya nih begini, saya hanya mau nonton bagaimana sih Indonesia mengalahkan Korea Selatan, ya itu terus yang muncul, Pak. Itu kan, itu kan dia otomatis AI-nya akan munculkan itu. Padahal edukasi yang lain kan harusnya masuk. Jadi nggak ada cara lain selain edukasi terus. Edukasi terus gitu. Ya, mungkin nanti pemerintah harus memperhatikan bagaimana caranya edukasi itu menyenangkan ya, biar ditonton atau gimana atau Bu? Iya, betul sih. Karena kalau apalagi anak-anak muda sekarang kalau satu arah mereka udah betul. Masanya di create bagaimana supaya edukasi masuk gitu ya. Ya, oke. Berarti kuncinya adalah di edukasi. Ya. Bu, mungkin saya tahu Bu Tia juga sibuk, Dokter Indra juga sibuk. Bu, mungkin pesan untuk teman-teman soal kesehatan reproduksi, kemudian kesetaraan gender dan sebagainya, apa Bu? Ya,
kalau kita berbicara masalah isu-isu perempuan, ya, yang paling penting ada kesiapan dari perempuan itu sendiri. Kayak misalnya kesetaraan gender, pintu kesetaraan gender sudah terbuka, tapi kalau para perempuannya belum siap, jadi harus siap, perempuan juga harus siap. Mau belajar, mau sekolah yang tinggi boleh, tapi minimal dia sudah paham baik itu kesehatan keluarganya, pendidikan keluarganya, dia harus paham. Bisa dibaca lewat tadi gitu, medsos bisa, atau mungkin lewat lainnya bisa. Intinya adalah meningkatkan ilmu dari perempuan sesuai dengan dirinya. Jadi harus mengupgrade diri. Betul. Update. Update dan upgrade. Update dan upgrade. Dokter, pesan untuk teman-teman di sana, Dok. Silakan, Dok. Kesehatan reproduksi perempuan itu kan bukan sekedar hanya fisiknya, tetapi jasmani, mentalnya juga sehat. Intinya kalau ibu sakit itu satu rumah sakit semua, Mbak. Nah, gitu kan. Sedih juga, sakit semua, anaknya sakit, suaminya juga sakit. Jadi untuk bisa selalu sehat harus update. Jangan hanya membuka media sosial untuk masa apa hari ini. apa aku supaya sehat ini harus apa ya? Nah, itu yang paling penting. Oke. Baik Bu Tia, Dokter Indra, waduh sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya di sela kesibukan. Terima kasih sekali Bu Tia, Dokter Indra. Bu Tia, selamat sekali lagi, selamat mengemban tugas Bu untuk 5 tahun ke depan ya Bu. Mohon doanya. Semoga kami bisa amanah dan kami bisa menyalurkan aspirasi lewat Dokter Indra juga sukses selalu dengan rumah sakitnya. Terus bermanfaat Dok untuk membantu para perempuan dan keluarga yang ada di Semarang khususnya. Ya, terima kasih. Selamat siang Dokter Indra. Terima kasih semuanya.